Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah rabbul alamin, Rabb semesta alam, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada subuh kali ini kembali kita lanjutkan kajian kita seputar tafsir dan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji surah Al-Kahfi, salah satu surah yang bagus untuk kita kaji, apalagi surah Al-Kahfi juga disunnahkan secara khusus untuk senantiasa dibaca di hari Jumat, dan juga kita dianjurkan menghafal ayat 1 sampai 10 supaya bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Kahfi ini dia adalah Makkiyah, turun di Mekkah atau sebelum hijrah ke Madinah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ini ayat 1 sampai 6. Ayat yang pertama dimulai dengan Alhamdulillah, ucapan tahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya untuk Allah. Tentu ini bagian dari as-sana atau pujian terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Sekaligus ucapan Alhamdulillah ini sebagai bentuk pengakuan kita atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah, maka inilah yang paling pertama yang diucapkan oleh hamba sebagai bentuk kesyukurannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan ketika seseorang mendapatkan nikmat, apakah itu nikmat yang berkaitan dengan dunia atau nikmat yang berkaitan dengan ad-din, agama ini, lalu mengucapkan Alhamdulillah, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu sama saja dia mengetuk pintu nikmat-nikmat yang lain. Jadi dia mengetuk
pintu agar nikmat-nikmat yang lain itu datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, maka Allah pasti akan menambahkan. Dan kesyukuran itu selalu diawali dengan ucapan alhamdulillah. Setelah itu diiringi dengan amalan-amalan soleh dalam bentuk perbuatan. Kita yakin dengan firman Allah, la azidannakum, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Syaratnya adalah bersyukur. Dan bentuk syukur dalam ucapan yaitu alhamdulillah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi ada nikmat yang kelihatan dan ada nikmat yang tidak bisa kita lihat. Yang kita lihat nikmat-nikmat dunia. Yang tidak bisa kita lihat adalah nikmat-nikmat yang ada dalam dada kita. Seperti nikmat insirahus sadri, kelapangan dada, kebahagiaan, dan nikmat-nikmat yang lain. Kemudian di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan ada nikmat berupa ad-diniyah wa dunyawiyah. Nikmat berupa agama dan juga yang terkait dengan dunia. Nikmat dalam masalah agama ini tentu yang paling tinggi ketika kita memeluk agama Islam. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk nikmat yang paling besar dalam masalah agama ini ketika Allah berikan ilmu pengetahuan kepada kita. Ketika Allah berikan pemahaman kepada kita dalam masalah agama ini. Itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang yang dipilih saja. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan makna rezeki pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang berumur 4 bulan di dalam perut ibunya, maka ditetapkan baginya 4 perkara. Salah satu di antaranya adalah rezekinya. Beliau menjelaskan rezeki yang dimaksud di sini adalah rezeki yang berkaitan dengan ad-din, agama, dan rezeki yang berkaitan dengan ad-dunya, dengan dunia. Rezeki yang berkaitan dengan agama adalah, kata beliau, ada 2, yaitu iman dan ilmu. Iman dan ilmu pengetahuan. Dan tentu ilmu pengetahuan yang beliau maksud adalah ilmu pengetahuan tentang ad-din ini, tentang agama ini. Karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha untuk mencari lewat majlis-majlis ilmu atau dengan membaca buku atau mendengarkan kaset, ceramah-ceramah lewat YouTube dan lain sebagainya. Itu usaha kita untuk mencari ilmu. Tapi yang memberikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk meminta, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Begitu pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa untuk meminta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini menunjukkan bahwa rezeki ilmu, nikmat ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita sudah hadir dalam majlis ilmu seperti ini, maka itu sudah alamat, tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya tersebut. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, ya, dan di sini menggunakan kata khair, kebaikan yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman dalam masalah agama. Kemudian nikmat masalah dunia sudah sangat jelas. Kalau Syekh Al-Utsaimin menyebutkan kalau yang terkait dengan dunia itu rezeki dunia, makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, pakaian, itu adalah kebutuhan-kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Dan tentu setiap orang berbeda-beda tentang masalah nikmat dunia itu. Setiap orang berbeda-beda, tergantung sejauh mana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah lebihkan, ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya sedang-sedang saja, ada yang diberikan sedikit. Tapi semua itu diberikan oleh Allah sesuai dengan hikmahnya masing-masing. Ya. Bisa jadi ada yang diberikan sedikit karena ada hikmah di balik itu. Kalau diberikan banyak, justru dia akan menjadi orang yang takabbur, orang yang sombong, sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan rezeki banyak karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa orang ini bisa mengelola hartanya dengan baik, bahwa orang ini dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika rezekinya dilebihkan. Dia tidak lupa untuk berinfak, dia tidak lupa untuk mengeluarkan hak fakir miskin dan lain sebagainya. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di surah Al-Kahfi ini pelajaran pertama yang kita dapatkan, yang kita ambil adalah senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita pun juga sudah memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan bahwa sifat Allah itu adalah sifat yang maha sempurna. Wa ajallu ni'amihi 'alal itlaq inzalul kitabil 'azimi 'ala 'abdihi wa rasulih. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling mulia adalah diturunkannya Al-Qur'an, diturunkannya Alkitab kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat yang paling agung, kata beliau. Karena dengan diturunkannya Al-Qur'an, manusia atau umat manusia bisa beraktivitas di dunia ini sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada pedoman umat manusia di dunia ini, maka tentu mereka akan berperilaku seperti binatang. Binatang melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, karena tidak ada aturan bagi mereka. Adapun umat manusia ada aturannya, yaitu apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi dimnihi irsyadul ibad liyahmaduhu ala irsalir rasul ilaihim. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menurunkan Alkitab begitu saja, tapi Allah mengutus rasulnya untuk menjelaskan Alkitab itu kepada umat manusia. Ya. Kalau Al-Quran langsung saja diturunkan, tapi tidak ada yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia, niscaya manusia tidak tahu bagaimana menggunakan Al-Quran itu, bagaimana memanfaatkan Al-Quran itu. Itulah hikmah
diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Qur'an itu, menjelaskan makna Al-Qur'an itu kepada umat manusia. Maka Al-Qur'an dengan Al-Hadis itu tidak bisa dipisahkan. Dia adalah satu kesatuan. Ketika seseorang mengatakan, saya cukup dengan Al-Qur'an karena itu datang dari Allah, dan saya tidak butuh dengan Al-Hadis karena itu datang dari manusia, maka ini adalah pendapat yang keliru. Makanya ada jamaah yang dari dulu kita dengar dengan istilah ingkarus sunnah, ingkar terhadap sunnah, tidak mau mengikuti sunnah. Ketika disampaikan hadis-hadis Nabi, dia mengatakan itu kan sunnah saja. Padahal Al-Quran tidak mungkin bisa kita pahami tanpa dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Al-Quran datang dengan perintah mendirikan salat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salat. Wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah salat. Tapi bagaimana cara kita mendirikan salat? Bagaimana kita mengetahui syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya? Tidak ada cara lain kecuali lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu datang secara global. Dan hadis datang untuk memberikan penjelasan secara rinci. Makanya Al-Qur'an itu ada Al-Quran yang ditafsirkan dengan Al-Quran, artinya ayat ditafsirkan dengan ayat. Ada ayat yang ditafsirkan dengan hadis. Ada ayat yang ditafsirkan dengan perkataan para salaf. Sehingga kita memang berislam itu tidak boleh jauh dari Al-Hadis, tidak boleh jauh dari pemahaman para sahabat atau para salafus saleh. Karena lewat mereka lah kita bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an ini sekaligus mengutus rasulnya. Mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Al-Quran yang diturunkan itu tidak ada kebengkokan padanya. Walam yaj'al lahu iwaja. Qayyima, justru Al-Quran itu dia memberikan jalan yang lurus. Al-Quran itu memberikan jalan yang lurus. Dia tidak bengkok, tapi dia lurus. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan ikuti jalan selain dari Al-Quran, karena itu adalah jalan yang bengkok. Jalan yang bisa memalingkan dari jalan yang lurus. Rasulullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau membuat garis yang lurus. Beliau membuat garis yang lurus, seraya menunjuk ke garis yang lurus dan mengatakan inilah jalanku. Inilah jalan yang sesuai dengan Al-Quran. Maka ikuti. Fattabi'uhu, jalan yang lurus. Setelah itu beliau membuat garis yang banyak di sisi kiri dan kanan. Dan mengatakan wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan yang banyak ini, fatafarraqa bikum an sabilih, karena bisa memecah belah kalian dari jalanku yang lurus. Jadi kita dalam proses berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, pedoman kita cuma satu, Al-Quran. Itulah jalan yang lurus. Dan
Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita untuk jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, karena itu akan menyesatkan kalian dari jalanku yang lurus. Jalan yang banyak maksudnya adalah jalan kesesatan. Jalan kesesatan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara di mana ketika kalian komitmen berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa kedua perkara itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita komitmen dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita, maka insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Karena Al-Quran itu senantiasa menunjukkan ke jalan yang lurus dan bukan ke jalan yang bengkok. Makanya di ayat ini disebutkan wa isbatu annahu qayyimun mustaqimun, menetapkan bahwasanya Al-Quran itu adalah menunjukkan kepada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus dan menafikan kebengkokan. Makna kebengkokan di sini adalah kedustaan, atau mendustakan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa isbatul istiqamah yaqtadi annahu la yakhbaru wa la ya'mar illa bi ajallil ikhbarat wa hiya al-akhbar allati tamla'ul qulub ma'rifatan wa imanan. Menetapkan bahwasanya keistiqamahan itu dia akan memberikan pemberitaan, dan pemberitaan yang disampaikan tentang istiqamah itu dia akan mengisi hati, bahwa Al-Quran itu membawa kepada jalan yang lurus. Maknanya dia akan mengisi hati kita dengan pengetahuan, dia akan mengisi hati kita dengan iman, dia akan mengisi akal kita dengan perkara-perkara yang akan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Inilah yang dimaksud dengan Al-Quran itu lurus dan tidak bengkok. Bahkan persoalan-persoalan yang gaib pun sudah disampaikan kepada kita. Persoalan yang gaib, perkara-perkara yang terjadi setelah hari kiamat, yang ada di surga, itu sudah disampaikan. Dan Al-Quran menyampaikan kepada kita. Dan kita yakin itu adalah kebenaran. Karena yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Alkitabnya, dan disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah kebenaran dan tidak ada kedustaan di dalamnya. Kemudian Al-Quran ini menjelaskan kepada kita mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan, mana perintah, mana larangan. Inilah makna bahwa Al-Quran ini pedoman. Kita bisa membedakan mana yang Allah larang, mana yang Allah perintahkan. Sehingga dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, maka itulah yang akan membersihkan jiwa kita. Jiwa seseorang secara perlahan-lahan akan menjadi bersih, akan menjadi suci ketika dia berusaha semaksimal mungkin mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Maka itu akan membersihkan, mensucikan jiwanya. Bukan hanya sekedar membersihkan, tapi menumbuhkan, meningkatkan kualitas keimanannya. Meningkatkan kualitas keimanannya. Sehingga ketika dia beribadah, maka lahirlah keikhlasan. Kalau hati itu sudah bersih, iman itu sudah kuat, setiap dia beribadah, maka yang ada di hatinya adalah keikhlasan. Semua peribadatan yang dia lakukan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ini selalu diawali dengan alhamdulillah. Tadi kita bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat-nikmat yang kita sebutkan tadi. Ya. Ihwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.